Nah ini yang mau gue bahas nih, mumpung kalian nih berbeda-beda segmennya, jadi kayak cerita singkat-singkat aja menurut segmen masing-masing. Kalau enten gue mau session, lu karena segmennya rohani, lu cerita tentang segmen rohani. Kalau Yabes di reguler kan lu. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Yah, ketemu lagi dengan Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Pada malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama anak-anak musisi yang tergabung di Wisma Geng 37. Salah ya, Wisma Geng 37. Harusnya Geng Wisma 37. Nah, gimana Bapak Laudeng? Nih, udah ada Bapak Laudeng di sini. Dia sudah datang, sudah hadir, mau ngobrol ini sama ngobrol sama anak-anak ini. Gimana nih? Halo teman-teman. Boleh gila. Beri tepuk tangan buat Steve. Tadi tuh kebetulan kita mau buka ya, cuman tiba-tiba Steve bilang, gua aja dong. Gua aja yang buka ya kan tadi ya. Ini gitu ya. Maksa. Iya itu kan tadi tuh. Jadi Steve tuh maksa karena dia tuh lagi kuat banget di presenting sama live Instagram gitu. Jadi dia tuh lagi kamera banget gitu. Jadi dia pas gua dong yang buka dong. Tolong dong gua yang buka dong. EZ lah ya. Easy. Jadi itu easy ya. Terima kasih Kak Steve udah. Sebenarnya intonasinya aja. Intonasi ya. Intonasi dan yakin aja sebenarnya. Oh, kalau buka acara tuh yang baik kayak gitu ya? Enggak juga. Tapi Ada banyak tekniknya lah sebenarnya. Keren. Banyak treatmentnya itu gitu. termasuk ini mulai panjang. Oke teman-teman, thank you banget masih stay di ini Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Wey, Gila. Kali ini gue bareng teman-teman gue kemarin yang udah nonton episode sebelumnya, kita udah ngobrol bareng banyak banget teman-teman musisi dan juga teman-teman yang berkecimpung di dunia musik. Nah kali ini agak lebih berbeda karena apa? Karena sekarang teman-teman gue yang datang ini bukan datang, gue yang datang tempat mereka. Banyak, maksudnya mereka ada lumayan banyak dan mereka adalah musisi semua dan mereka satu kosan, makanya gue berinisiatif untuk kita ngobrol lu gimana sih kehidupan musisi di ibu kota tapi yang pendatang. Jadi mereka tuh nginepnya di kosan gitu karena rumah mereka ada yang di luar kota, ada yang di luar daerah gitu ya, ada yang di luar negeri juga ya. Kebetulan Steve juga dari Zimbabwe ya. Oke, lu parah lu ngatain daerah asal gua lu. di mana? Gua ngatain. Oke, nah mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu atau ada yang belum tahu atau mungkin ada yang udah pernah lihat. Pasti dari tiga ini adalah salah satu lah. Yang satu tuh gila terkenal banget di satu industri lah dia. Nah, terkenal tuh ya? Terkenal banget. Nah, tapi mungkin ada banyak juga yang belum tahu kan. Jadi gue pengen kenalin satu persatu mereka ini siapa. Kebetulan mereka ini sama-sama adalah pemain bass semua ya. Atau, bisa sih, bass bisa sih. Keyboard bisa. Gitar sih. Ada gitar juga hajar sih. Iya. Boleh. Mereka kebetulan multi instrumen. Cuma ya pas mereka main yang dibayar bass. Kalau main yang lain mereka nggak dibayar. Ya kan? Gitu. Gitu. Jadi gue mulai dari sebelah gue nih. Oke. Ini adalah nama lu siapa? Nama apa nih? Nama gue ada banyak nama Ken. Gue ini Stanley Salawati. Dia pemain bass. Sering dipanggil Enten sih. Sering dipanggil Enten ya. Ini Enten teman lama gue lama banget ya. Kita berteman lumayan lama nih. Ceritain panjang ya. Oke, kita lanjutin perkenalannya sebelumnya. Next, ini siapa? Ini pasti banyak teman-teman yang udah tahu. Pasti. Apalagi buat industri musik gereja, musik rohani, gospel. Nama dia lagi naik di 2018 ya. 2018, 2019. Ini. Jadi pasti teman-teman yang tahu, mungkin yang enggak, tapi banyak juga pasti yang belum tahu kan, buat yang beragama lain ataupun industri lain mungkin jarang lihat dia. Diperkenalkan siapa namanya? Halo, nama saya Steve Tumampas. Main bass juga kan? Main bass juga. Keren. Nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi bidang main bassnya seperti apa. Kemudian yang sebelah terakhir. Oke, gua Yabes. Biasa dipanggil Yabes aja. Gak ada nama lain kok, Yabes udah. Gila main bass. Oke, jadi ini tiga-tiganya kebetulan adalah pemain bass. Nah, kalau si Enten ini sekarang lagi aktif bantuin Vidi Aldiano ya. Yang lagi sering. Terus kalau Steve Tumampas ini nanti terakhir kita akan bahas lebih dalam lagi. Kalau Yabes ini punya band reguler yang sangat terkenal di Jakarta Selatan ya. Gila. Ya, gitulah ya. Gitu. Nama bandnya apa, Bes? Tutongs. Ada di ntar dimunculin. Nanti ada. Ada di bawah. Tutongs, Vidi Aldiano. Nah, yang paling gede ini nih. Nah, Steve Tumampas nih kalau ini kan session player ya. Dia punya band reguler juga, Akal Frank bareng gua. Kita ngeband bareng. Kalau ini band reguler. Kalau Steve nih selain di rohani sering juga nggak sih sekuler? Ya lumayan sering. Kamera di sana.
Lumayan sering sih main di sekuler, terus baru mulai juga kan band sekuler Now People itu. Bareng sama Rusli kemarin di episode 2 sampai ada cerita juga tuh ada Now People itu sama lo ya. Iya, band reguler. Oke. Nah, kemudian Steve ini juga dulu terkenal banget tadi gue bilang kan di gospel ya, karena sempat bantuin penyanyi yang lagi naik daun tuh. Siapa namanya kalau boleh tahu? Frankie Kuncoro ya. Itu berapa tahun tuh jadi session player Frankie Kuncoro? Dari 2017 awal mungkin. Oh, lama banget. Lama, geng. Lama banget ya. 17 awal sampai terakhir 2019. 2020 ya? Januari 2020. Januari 2020 ya. Mungkin karena pandemik jadi gagal. Saya udah enggak gitu. Udah gitu. Oke, nah ini gua bisa rendeng pandemik dia bisa masuk di pandemik. Bisa. Padahal pandemik masuk sih. Bulannya kapan? Masuk. Pandemik di bulan Januari kan di Wuhan. Benar. Januari di Wuhan. Jadi Frankie tuh udah tahu tuh di Wuhan bakal ada. Iya. Bukan Frankie yang tahu sih, Steve tahu. Steve tahu. Iya lu, benar kan? Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nanti diedit ya ini ya. Enggak mungkin. Jelas enggak mungkin. Pertama. Thumbnail udah pasti. Nah, jadi gue juga bahas ini dengan semua teman-teman musisi yang lain sebelumnya. Nah, karena yang gue bahas tuh bukan maksudnya kayak sekarang lu gimana kehidupannya, cuman justru gue mau tau perjalanannya, lu bermula dari mana, awalnya gimana perjalanannya, ya singkat aja sehingga lu bisa sampai di titik ini nih sekarang kalian semua nih gitu. Jadi bro, dari episode ya, lu mulai gimana sih, lu mulai main bass tuh kapan dan kenapa lu main bass, terus gimana akhirnya lu pendatang juga ya? Iya, pendatang gua. Ya itu tuh boleh diceritain Mas, singkat aja. Singkat aja ya, berarti pas gua di sini aja gitu ya. Enggak, lu di awalnya gimana kan cerita awalnya. Awalnya gue main musik itu dari gereja sih, pertamanya di Purwokerto. Lu dari Purwokerto? Iya, dari kampung halaman gue. Terus habis itu di situ gue main di gereja pelayanan. Awalnya dulu malah justru gue main gitar. Oh ya, biasa bass-bass gitu ya? Nah itu karena dari main gitar gitu. Karena jatah main gitar. Karena jatah main gitar udah ada ya kan. Pindah tuh. Yang jarang orang suka ya kan? Nah itu. Habis itu gue belajar bass tahun 2014 gue ke Jakarta. Oh, itu lu kuliah. Lu merantau karena kuliah? Merantau karena kuliah, tapi dalam hati kecil gue bilang gue ke Jakarta mau main musik. Oh, emang udah ada proses. Emang di situ motivasinya tinggi banget. Oke. Boleh. Iya. Biar story-nya bagus. Iya benar. Nah, karena pasti bakal banyak teman-teman yang kayak gitu juga. Iya. Karena awalnya gue ke Jakarta udah, terus habis itu masuk ke salah satu universitas swasta di yang paling mahal di Jakarta Barat ya? Enggak. Oh iya sih, Jakarta Barat paling mahal. Iya, dengan segala perjuangan yang ada lah pokoknya. Nah, terus akhirnya habis itu gua ikut UKM Band. Oh, UKM Band di kampus itu. Di UKM Band di kampus itu. Habis itu gua ketemu teman-teman baru, anak-anak musisi Jakarta nih ceritanya. Oh, kan di situ ya. Iya, terus habis itu ada audisinya sebelumnya, terus ada audisinya, habis itu masuklah gua di UKM Band, habis itu pacarin vokalis. Iya, habis itu putus. Enggak, itu kelompokan. Nanti dulu, itu nanti. Itu musiknya dulu. Kejadian baru kemarin. Itu kan kejadiannya pas udah lagi di sini banget. Iya, musiknya dulu. Terus habis itu gua ketemu yang namanya salah satu drummer yang bisa dibilang udah duluan lah nyemplung di dunia musik Jakarta. Oh ya, dunia Raffi profesional. Namanya. Iya. Oh ya, Raffi Muhammad Raffi. Oh bukan. Raffi Novadi. Oh Raffi Novadi, ya. Iya. Nah, gua ketemu di situ, habis itu gua di situlah gua diajakin reguler. Akhirnya lu baru yang menjajaki dunia profesional ya. Iya, betul. Gitu, sampai sekarang. Gila, itu menarik gitu. Dari Purwokerto. Jadi buat teman-teman yang baru masih sekolah atau mungkin kayak baru lulus kayak gue pengen jadi musisi nih dan lagi di daerah itu gimana ya, pengen di Jakarta nggak ya? Nah ini semoga bisa menginspirasi ya banyak teman-teman dari Purwokerto nih bisa sekarang kaya dia di Jakarta. Amin. Sebelum COVID ya. Harus dicatat sebelum COVID. Oke, kita ke tengah. Kakak Steve gimana? Kalau gua memang ya mirip-mirip Yabes sih. Jadi dari mana nih? Dari mana sih? Gua dari Gorontalo. Sulawesi. Sulawesi Utara Ya.
Jadi memang pertama kali mau mulai main musik itu sebenarnya gue itu pengen main drum. Oh, oke. Gue itu pengen banget main drum. Terus waktu itu cocok ya main drum. Waktu itu mau pelayanan gitu loh. Okay. Jadi orang tua lihat kita suka main musik tapi nggak tahu mau disalurkan kemana kan. Ya udah dia bawa kita ke gereja orang tua. Orang tua waktu itu gua sama adik gua. Oke. Oh, dua-duanya main musik nih. Main musik. Oke. Dibawa ke gereja, terus waktu itu disuruh pilih mau pilih apa. Nah, gua tuh waktu itu Ali pilih Alkitab ya. Udah itu udah jelas. Iya. Itu udah jelas. Pasti pilih mimbar. waktu itu disuruh pilih kan. Nah, adik gua kan udah pasti dia pilih keyboard. Nah, gua waktu itu karena banyak yang main drum dan sebagainya, akhirnya gua lihat cuman ada satu instrumen yang nggak ada yang pilih. Ya bass waktu itu. Ya udah gua pilih bass karena gua sebelumnya memang ada basic main gitar kan. Iya, bilang kalau bass mungkin kayak gampang ya, gitu-gitu. Ya, terus nggak ada yang main juga, ya udah. Terus berawal dari situlah passion musik itu mulai tumbuh. Mulai tumbuh. Perlahan mulai tumbuh. Perlahan-lahan. Kemudian sampai akhirnya bercita-cita tuh pengen kayak gue pengen jadi pemain musik, gue pengen sukses di musik, gue pengen gue pengen berkarya di musik gitu. Oh, di cita-citanya udah ada ya dari Gorontalo ya? Iya, di Gorontalo. Itu umur berapa tuh mulai akhirnya kayak gue musik nih? Gue pertama kali main bass tuh umur 13, berarti ya sekitar setahunan setelah itu. 14 tahunan ya. 14 tahunan mulai mikir kemudian main musik. Pindah ke Jakarta. Terus itu belum langsung karena belum sabar. Iya, enggak kirain tadi. Durasi. Produser udah gitu. Karena waktu itu pengennya abis SMA langsung ini kan, langsung kawin. Langsung mau kuliah musik ceritanya. Oh, ya. Tapi ya dengan satu dan lain hal orang tua juga nggak punya kemampuan untuk sekolahin anaknya ke Jakarta. Jadi ya udah kita kuliah aja di Gorontalo waktu itu. Oh, sempat kuliah. Kuliah apa nih? Kuliah ekonomi. Oh, ekonomi. Tapi sembari itu main musik, ikut-ikut festival. Oh iya itu. Nah, cuman dalam hati itu tetap kayak pengen gimana ya caranya supaya bisa main musik. Nah, singkat cerita, musik profesional ya, musik profesional iya. Singkat cerita, dapat kesempatan waktu itu masuk kerja di Kalbe Pharma, terus dipindah ke Jakarta. Oh, okay. Tapi waktu itu pas ke Jakarta nggak mikirin dapat Jakarta nih, ya udah mau main musik. Ya, kayak abis gitu ya. Iya, jadi gua kerja dulu di Kalbe itu selama 2 tahun. Oke. Di Kalbe Jakarta ya. Total 3 tahun lah. 3 tahun. 2 tahun di Jakarta, habis dari situ pindah perusahaan 1 tahun lagi kerja. Nah, baru dari situ tuh dapat kesempatan buat mulai main musik secara profesional. Waktu itu memang waktu 1 tahun terakhir kerja itu teman-teman kayak ada yang sering ngajak gitu lah. Mulai sering nongkrong lihat orang main musik, terus ada yang ngajak. Waktu itu gue ingat Grace Meika tuh. Oh, Grace Meika. Grace Meika tuh yang selalu ngajakin dan sebagainya. Ya udah dari situ mulai kok jawaban di musik kayak makin banyak dan gue suka banget di situ. Ya udah gue mutusin untuk gue tinggalin kerjaan kantor gue, di situ gue langsung main musik. Oke, itu berarti umur berapa tuh? Pas lu memutuskan tuh kayak gue. Sebenarnya gue memutuskan main musik secara profesional itu masih baru sih, tahun 2000. Itu umur berapa tuh? Lu umur berapa? 25 ya, 26 ya. Tuh, berarti nggak ada kata terlambat teman-teman buat kayak aduh gue kayaknya udah tua nih, kayaknya gue nggak mungkin, apalagi sekarang kan anak-anak kecil aja udah jago-jago banget kan, kayak aduh kayaknya gue nggak mungkin deh. Tapi kalau di mana ada niat, di situ ada jalan. Itu sisi positifnya. Nah, terus yang tadi gue ada tuh ya. Di situ ada. Apa tuh nggak jelas. Kan harus yang lanjutin itu. Lempar bola aja, lempar bola. Kali itu kalau di volley itu bagian yang pasti aja. Umpan dong. Nah, nggak tahu siapa yang sebenarnya udah amat. Mending dorong-dorong. Duluan. Lanjut. Oh gitu. Nah, tapi ada tadi beberapa poin yang kalau Steve dulu yang gue dapet kayak pertama, walaupun lu kuliahnya lain tapi spirit lu tetap kayak gue pengen main musik ya, jadi lu tetap ya berusaha secara intinya alam bawah sadar lu tuh membawa lu ke lu yang sekarang sebenarnya sih menurut gua. Iya. Gua sambil doa juga. Sambil doa juga ya. Sambil doa juga. Waktu itu gua ingat banget. Gua kalau ditanya tuh sama waktu itu di komunitas gereja tanya,
Steve, lu cita-cita lu apa? Kalau misalnya ditanya nih, impian lu apa? Gue bilang, gue pengen jadi musisi kelas dunia. Waktu itu Gimana World Cup nih? World Cup. Waktu itu Kalau Subasa ibaratnya Subasa. gue nggak bohong. Lu bisa tanya ke orang-orang yang di Gorontalo. Waktu gue bilang itu, gue diketawain. Oh serius loh? Iya, pada saat itu diketawain. Pada saat itu tuh. Pada saat itu gue diketawain. Ya kenapa? Apa lu Kalau kenapa sekarang lu sih bisa? gila orang-orang itu. Orang gereja lu pasti kayak bener kan? Tuh bener kan? Sekarang pasti Benar, susah. Nah, tapi setidaknya lu udah naik kelas dari lu Naik, sebelumnya naik. kan? Ya, maksudnya gua ngelihat di situ ada apa ya? Kalau kita punya impian, kita mau jalani impian itu, Benar. ya pasti ada jalan sih. Gila, benar banget gue setuju. Terus tadi satu poin lagi nih sebelum kita pindah ke Enten yang gue dapat adalah Steve begitu lihat banyak instrumen gak ada kan di lead bass karena dia nggak bisa malas bersaing ya. Sebenarnya di situ Iya kan? Iya. itu poin penting kayak aduh. Iya benar. Kalau ini tidak ada persaingan. Iya di sini. Tapi benar itu adalah kemampuan untuk mencari celah. Kayak waktu itu gue kemarin di episode sebelumnya gue sempat ngobrol sama sound engineer. Gue juga nanya kayak Mas, lu gimana sih? Karena kan mereka udah lebih senior kan dari gue. Kayak Mas, lu kenapa ngambil sound engineer kan? Ibaratnya waktu kecil kan kita mikir mau jadi anak band, mau jadi session, mau jadi main musik lah gitu. Terus mereka bilang kayak, ya gue juga sebenarnya mau main, emang awalnya kayak ada yang main gitar, ada yang awalnya main drum. Cuman emang mereka melihat kayak, tapi kayak gue nggak mampu dari situ. Nah mereka mencari celah lain tuh. Dia ada yang sengaja nyari, ada yang nggak sengaja juga gitu. Akhirnya menemukan bahwa, oh ternyata masih bisa kok berkarir tetap di dunia industri yang mereka mau, entertainment, tapi dengan jalan lain, nggak harus jadi anak band gitu, nggak harus di depan, bisa di belakang layar gitu. Ternyata itu masuk akal loh. Gitu. Bukannya nggak mau bersaing ya, cuman kayak ya udah mending cari celah yang. Memang cuman itu yang gue bisa. Iya. Ini bagus-bagusin dulu. Dia naik dulunya sendiri. Berarti akan lebih dalam lagi. Oke, sebelum kita jatuhin Steve lagi, kita ke Enten dulu. Lu gimana Ten? Kalau gua jelasin deh. Karena emang kebetulan gue benar-benar bareng banget ya. 13 tahun bersama. Iya, ternyata Dari awal tuh ya. Tadi pas Dari awal sampai detik ini nah dia. Iya juga sih. Lu jelasin sendiri lah, gua tahu banget karena gua yang bareng-bareng, tapi lu cerita lah. Nah, kalau gua sih sebenarnya bukan dari gereja juga. Sebenarnya soalnya gereja gua tuh yang nggak pakai band. Iya. Aduh. Ini mana kok gereja kan gua. Gimana sih, Ceng? Ya, gereja gua nggak pakai band. Jadi gua baru mulai musik tuh kapan ya? Tadi lu minum arak. Ini teman lo gitu. Ali juga kayak nggak pernah. Mau dong. Ih, mau tuh ya? Dia bisa minum arak. Gua habis. Enak soalnya. Tapi jangan habis dong. Habis soalnya. Buyar. Oh ini nih. Tadi lu mulai main musik. Jadi tuh gue baru mulai main musik sebenarnya. Itu deh yang pas baru-baru kita Iya, bikin gua- band. Jadi kita tuh gue tahu. Jadi tuh Ini gue mereka. Pembicaraan cuman kayak kalian berdua. Iya emang mereka berdua yang tahu. Ntar lo deh jelasin di bawah ini. Ada subtitlenya. Iya, Pada tahun. jadi gue Ya. aduh Di silent dong. aduh kayak nggak Maaf, profesional. maaf. Gue juga belum. Gue juga takut lu silent. Ya, jadi gue baru mulai musik tuh. Musik masih lucu-lucuan sebenarnya musiknya juga. Itu gue punya band dulu. Dan band itu namanya Segel Key. Iya, Segel Key dulu. Kirain Little Frank. Bukan. Masih Oh, kecil. soalnya belum ya. Sekarang jadi angkel. Iya, jadi tuh gue punya band dulu namanya Segel Key. Itu SMA kayak. SMA kelas berapa deh, Ge? Kelas 3 lu, gua kelas Oh ya, 2. gue kelas 3 di kelas 2. Itu dulu belum ada keyboardnya. Terus ceritain gue. Ya, jadi gue ceritain si Lodeng aja deh. Jadi tuh gue punya berenam, gitarisnya 2. Ya. Terus tiba-tiba kayak butuh keyboard ya. Dia nggak di studio itu. Enggak. Jadi itu kita latihan di studio. Terus latihan di studio masih miskin kan, masih pada miskin. Ya sampai sekarang sih sebenarnya juga masih. Ini sekali ceritain gue nih, gue Ya, belum cerita kan. Jadi kan gue tuh latihan di studio berenam. Udah kan nama juga dulu masih anak SMA kan. Iya. Jadi kemampuan membayar tuh agak sulit tuh. Yang penting Ya. patungan. Jadi Oh. terus tiba-tiba vokalis gua kebetulan kelasnya Kelas si gua Lodeng, sekolah. dia itu ngajak si Lodeng. Nah, terus katanya ini bisa main keyboard nih. Sedangkan kita di belakang nih anak-anak band, ini gendut siapa sih? Siapa sih gendutnya?
Cuman kita senyum-senyum aja, boleh. Iya, kayak soalnya balik. biar apa? Biar patungannya murah. Itu tujuannya sebenarnya di situ. Jadi ada main tuh ngambil patungan. Gitu. Baru di situ kita cuma mainin berapa? 3 lagu apa 2 lagu? Pokoknya lagu cuma 3 jam tuh. kita tuh jadi tuh gini langsung singkat ya. Band itu tuh sekitar 4 tahun kali ya. 4 tahun. 4 tahun lah, 4 tahun band itu ada. Cuman kita cuma main lagu 3 band. Chris Pati, Ungu, Samson. Itu Sama. Masih sama. Jadi tuh 4 tahun kita cuma main lagu itu. Jadi, Cuma lagu 3 band itu. Iya, kan? 3 band itu. Cuman tapi lo jangan semua albumnya. Lo gak perlu sebut judulnya, track 2, album 2. Oke. Saking kita main lagu itu terus. Itu tapi tiap Jumat latihan, jadi Gitu, latihan tiap minggu, latihan coy. gitu terus. Ya kayak gitu. Jadi Iya, sebenarnya berarti- perkembangan musik gua tuh dulu lambat banget karena di gereja enggak. Terus gua masuk ke kampus pun kampusnya gue ekonomi kan. Ekonomi. Di YAI itu musiknya nggak jalan men. Nggak jalan, ya? Hancur banget. Sorry ya ini. Oke, tapi tawuran sedap. Dia terdepan YAI tawuran yang terdepan. Jangan lawan. Nah ya, jadi musiknya tuh lambat. Nah, gue mulai ibaratnya bisa ngasilin uang lah dari Iya, musik tuh. masuk. Awalnya tuh dulu reguler sih. Reguler juga sama Reguler. anak ini sama persis. Sama Ring itu kita cuma di 125 Pak, ya. 125. Di Gope Seben. berempat. Gope Seben. berempat, Seben Berempat. berempat. Oh, Seben. Gope Ali berempat. mau sebenarnya. Ya jadi ya pokoknya terus sekitar dari segitulah Gitu ya. kecil. Itu tahun 2000 berapa ya? 2009. 2000 ya segitulah. Iya, Di 9-an lah. food court Mangga 2 ingat banget. Iya bener. Nah, dari situ baru diajak. Oke, hampir sebenarnya trigger gua tuh ke profesional hampir bareng loading mulu sih. Iya, Jadi benar. kayak dibantuin lah. Mungkin kebetulan karena deket juga kan. Soalnya kan dia hampir masuk ke kartu keluarga gua nih. Kalau ya for info, gua pas kuliah, gua nginep 1 semester. Nginep bukan 1 hari, bukan 1 Enggak, minggu. 1 semester. Karena waktu itu Gitu. kampus gua pindah dekat apartemen dia. Terus Gila. jauh banget dari rumah gua, terus rumah gua jadi pindah. Jadi kayak pas itu ya satu semester kan gua cuma skripsi doang. Jadi gua udah gitu. Hampir masuk tuh. Sebelum skripsi semester 7 tuh berarti masih ada kelas tapi udah tinggal dikit kan sebelum skripsi. Gua nginep 1 semester. Emang cuma lagu. Udah kayak keluarga dia udah jadi kayak keluarga gua. Udah. Gitu awalnya lo Gitu ya awalnya, masuk ke dunia awalnya profesional. kayak Ya kurang lebih gua mainan sama lah, jadi Iya, dia tahu iya. gua tahu dia juga. Gitu. Nah, yang gua mau tahu berarti kan kalian kuliahnya nggak musik sama sekali, berarti nggak ada yang musik ya? Nggak ada. And then ekonomi manajemen. Ekonomi Steve, juga. ekonomi Juga ya. manajemen juga. Lu kuliahnya Akuntansi. my friend. Jadi 2 akuntansi, 2 manajemen. Iya, tapi tos dulu. Terus dulu. Yo. Tapi gue belum kelar. Ya. Jadi kita sama sekali nggak ada yang kuliah musik. Maksudnya kita bukan mau berbangga, cuman emang kebetulan ya kita jalannya Emang nggak di situ dan tapi emang ya puji Tuhannya kita semua diarahkan untuk Iya, jadi main musik dikasih ya. jalan lah Dikasih ya. jalan. Nah, sekarang gue mau tanya gig profesional lu pertama. Dan kalau boleh tahu itu bayarnya berapa? Ini buat pengalaman juga. Lu pertama main profesional tuh di mana? Ingat gak? Reguler Enten termasuk dulu deh, enten kan tadi udah tadi tuh Gua bareng tadi gua. kebetulan ya ada gua sebut kayaknya gitu ya. Atau Atau ada lagi dulu. Kalau ada lagi. Gue juga lupa sih Kayaknya pertama. enggak, kayak tetap bareng Loading sih kayaknya. Itu lagi mana? Awal. Itu ya? Itu kayaknya kita audisi deh. Audisi dihitung profesional deh. Tapi dibayar kita itu. Iya, itu dibayar pokoknya Hitung bayar. lah ya. Kayak itu di Di mana? Oh, enggak, kita Gua lupa. di Kekun Cafe. Oh iya Ya, itu gua pernah. benar. Kebun kafe kita sempat reguler. Itu berapa? Reguler kita. Cepet Itu 75 ya? ya 600 ber 6 lah ya kayaknya. Enggak. Eh. Sorry 400 ber 6. Iya pokoknya 400 ber 6. ya pokoknya lu bangga nyampe. Pokoknya itu udah bangga deh pokoknya. Nah, Pokoknya udah bangga. apalagi banget. Kebun itu dulu di Kemang. Jadi Ya. Kemang lagi kayak Senopati sekarang. Kasih tau rumah lu di mana dulu deh. Iya, rumah gua di Klender. Itu. Cempaka Putih. Begitu reguler Kebun naik dada, padahal harganya nggak nyampe cepet. Bayaran nggak nyampe cepet, tapi naik mobil. Orang, udah teman. Tetep bangga. Iya gitu. Itu Nah, kalau nggak salah itu pertama ya. iya pertama. Oke. Pertama ya sebenarnya dibilang profesional juga. Kan tapi kan sempat reguler di Kekun sebulan. Iya ya, itu profesional lah ya. Iya, profesional. Oke, itu dong. profesional. Itu profesional dong. Itu sempat Itu reguler. profesional. Kalau Steve, Kalau gua profesional tuh- ya bukan pelayanan ya, maksudnya sekuler. Kalau gue tuh sempat punya band juga di Gorontalo kan. Oh, oke, band Namanya sekuler. Band sekuler. Ah. Waktu itu bayarannya tuh kalau nggak salah 100.000 seband. Susu tuh ya. Oh. Iya 100.000 seband. Ah. Itu Itu di ya. mana main?
Itu di Gorontalo. Kafe. Iya, main di. Oh, main di kayak pameran apa ya, alat-alat rumah tangga gitulah kok nggak salah. Kayak bazar-bazar. Ya kayak bazar-bazar gitu, kita main di sini. Oh, itu yang pertama kali. Panci. 100.000 Oke. sebel. Ya, Bes. Gua profesional. Sebenarnya gua ternyata setelah gua inget-inget gua pernah main tahun baru di Purwokerto loh. Oh, pernah ya? Pernah. Sebelum pindah ke Sebelum pindah ke Jakarta. Oke. Namun dibayar nasi goreng. Wah, Ya keren. agak kenceng boleh ngomongnya kan. Hah? Dibayar apa Agak sih? kenceng dibayar. Waktu itu gua nggak tahu kenapa Itu. kafenya Iya. katanya ngomongnya ke leader band gua tuh ada budget yang tertahan gitu. Oh. Ada budget yang tertahan. Iya, Ngomongnya gitu awalnya. Habis itu sampai akhir Januari nggak ada kabar. Setelah dicek ke kafenya, tutup bos. Jadi job pertama di Job tahun pertama, baru, di benar. tahun baru dengan bayaran nasi goreng ya. Gitu. Ya berarti nasi goreng taruh ceban lah gitu ya. Ya waktu itu kafe yang di depan kampus ya, jadi kafe keren gitulah, udah ada buat nobar apa segala Oh, berarti macam. 11 ribu. Iya segitu. Itu juga nggak pakai piring kan? Nggak pakai piring, langsung di ini mejanya. Kalau yang berbayar di Jakarta berarti. Kalau yang berbayar waktu itu gue pertama kali itu di Purwokerto juga ternyata. Oh, udah ya, ada ya. Itu dibayar 40.000. 40.000 ya. Nah, tapi mainnya di desa. Wow, ini Promo motor. Oh, acara promo motor. Iya, acara Itu promo bawain motor. lagu apa, Bes? Itu bawain lagu apa? Ini Tentify. Oh, Iya, kayak iya, top 40 Iya, top 40 gitu. Jazz Tapi pasti zaman itu kan. Itu. Jazz. itu terus bawain apa ya? Dulu tuh udah bawain Zaman-zaman lagu 10 to 5 dibawa di festival tuh. iya. Iya, benar. Udah itu. Ada itu ya. Jadi bingung. Gue Oke. lupa apa lagi. Jadi buat teman-teman yang kayak, aduh, gue baru mulai ini dibayar cuma dikit, gue main, jangan khawatir. Hidup. Itu memang awalnya ya. Fix. Kita harus berusaha-susah dahulu kan, benar Itu kan? pun tadi itu kita kan gig profesional yang dibayar pakai uang. Iya, Ada gig benar. profesional yang dibayar pakai terima kasih. Pakai terima kasih ada juga ya, ada, semua ya ada. itu. Jadi buat ini gue kadang buat teman-teman yang nonton yang kayak masih kuliah terus atau masih sekolah kayak gue pengen jadi musisi nih. Cuma kan kadang mereka cuma lihat yang enak-enaknya doang. Wah, Ya. ini enak banget nih jalan-jalan gitu kalau Iya. di session atau ngomongin kafe, wah banyak kayak fans-fansnya atau rame gitu, bayarannya gede, ini naik mobilnya ini gitu misalnya ya. Cuman kan mereka nggak tahu nih perjuangan kita tuh gimana gitu. Jadi gue pengen sharing-sharing dan setiap orang kan pasti beda-beda gitu gimana awalnya. Nah, ini yang sebenarnya menarik nih di episode kali ini karena 3 orang dan tiga-tiganya main bass, terus kemudian tiga-tiganya punya segmen yang berbeda-beda nih. Jadi walaupun sama-sama main bass nggak sikut-sikutan ya, nggak ada. Sedikit sih. Sedikit ada ya? Sedikit ada. Nggak apa kalau ada dilipain aja, Di diomongin bekas di sini. kena sikutnya kan. Oh, iya, ada. iya. Sikut-sikutan. Kalau sikut sih enggak, paling dengkul lah. Sikut sih kita enggak ya. Nggak main sikut. Langsung dengkul aja. Gitu. Agak lama soalnya sikut. Jadi walaupun satu instrumen tuh nggak perlu untuk kayak aduh kok dia lebih ini sih, nggak perlu gitu kan. Enggak sih, kita sama-sama saling support ya. ya langsung jelekin di depan Langsung orangnya aja. langsung ya kayak Iya, kita tadi nggak gitu gitu. Tadi kan gitu. Iya, nah ini yang mau gue bahas nih mumpung kalian nih, ini menurut pengamatan gue aja ya. Berbeda-beda segmennya, jadi kayak cerita singkat-singkat aja menurut segmen masing-masing. Kalau enten gue mau sebenarnya session banyak nih gue kemarin ini, tapi lu cerita singkat aja. Lu kan ada session lu main sama Vidi, lu main sama Maudi juga, main sama Astri, Trisol segala macam. Nah itu lu boleh cerita. Lu karena segmennya rohani, lu cerita tentang segmen rohani itu gimana sih? Karena kemarin-kemarin kan gue bicara tentang musisinya general gitu kan semua. Nah mumpung gue nggak bilang lu musisi rohani doang ya, cuma kan maksudnya lu lumayan lama berkecimpung. Ya setidaknya pernah ada di. Baik, bener nggak, Ya, Bang? itu, betul. Dan populer. Benar. Dan populer. Geng, tar lo, ini basis populer geng untuk di dunia Di ini. dunia Anak rohani. ini nih, Ini pada tahun 2018, tapi sampai 2020 ya. Tapi nggak apa-apa di dunia. My friend. tos dulu Tapi nggak apa-apa di dunia sekuler juga gitu kan, session juga ada yang naik, Iya. ada masa dia akan turun. Siapa tuh, Rek? Banyak juga ada. Di rohani juga gitu. Nah, ntar lu bisa ceritain gitu. Nah, kalau ya abis di reguler kan lu banyak banget dari sini, Ih, terus banyak banget lu tuh ketemu Emang cewek-cewek, sih, lu benar, ketemu banyak lu banget, ketemu yang aduh ngeri-ngeri deh gitu. Iya. Jadi bisa cerita. Nah, ini gue mulai dari abis dulu deh. Reguler tuh gimana sih dunia yang sedang lu jalan ini gimana nih sebagai musisi? Orang kan bingung reguler tuh apa sih? Main di atau main di kafe gitu. Reguler tuh sebenarnya ya kita main rutin di hari tertentu gitu di sebuah
kafe, tempat atau apapun, bisa di mall, bisa Atau di kafe, bar, di klub, terus habis itu di diskotik itu yang pokoknya yang main musik rutin di hari tertentu gitu. Itu namanya reguler gitu. Nah itu terus suka dukanya lu selama reguler apa nih? Kan lu menjalani reguler nih, pasti ada suka dukanya. Ada dong. sih suka dukanya ya, Atau kayak bisa- contohnya paling dukanya yang dirasain sama musisi-musisi reguler, bayaran telat. Bayaran telat. Padahal orang mikirnya kalau reguler tuh kan kayak ngantor ya ibaratnya. Nah, kan. itu Pasti. belum tentu Sebenarnya juga nggak juga- ternyata. nggak juga ya. Belum tentu juga. Ada yang maksudnya ada nih kalau kafe-kafe atau bar-bar gitu yang top-top gitu, yang udah keuangannya bagus, tertata rapi, itu biasanya on time tuh Bayarannya ya. bayarannya. Cuman ada beberapa kafe yang misalnya emang belum bagus banget gitu, tapi jangan berkecil hati kalau misalnya kalian dapat kafe-kafe di tempat kafe yang kecil. Yang penting kalian rajin nge-maintenance pihak kafenya untuk bayar tepat waktu Nah, gitu. Sukanya Atau ada duka yang lain? Duka duka juga yang apa-apa. lain. Kalau misalnya di hari itu ada event dadakan jadi nggak jadi main. Ah, itu sering itu banget. suka gambling tuh. Itu Jadi- suka gambling. benar. Itu tuh Jadi ya buat teman-teman juga ya selain harus bisa milih juga harus tahu prioritas ya. Iya, betul. Apalagi kan ini band reguler nih jadwalnya udah pasti nih. Jadwalnya udah pasti, benar gitu. Ya, itu duka sih, betul. Itu duka asli. Terus? Gambling. Terus habis itu kalau misalnya dukanya ketemu tamu yang rese. Rasanya kayak gimana kurang lebih contohnya? Paling parah kalau lagi dicekokin minuman. Kalau Oh. misalnya lu main di bar-bar, Ah. di klub malam atau Dikasih minuman diskotik, terus ya? dikasih minuman, dicekokin, habis itu lu tepar. Iya benar. Walaupun maksudnya bukan Gitu. kemarin gue ngobrol sama Dame sama Baban, Dame itu suka banget minum tapi dia bilang gue peminum tapi bukan pemabuk. Itu kan Ah. beda. Cuma kalau diminumin terus ya mabok. Itu maksudnya yang Iya. yang harusnya kita main nih Iya. ngehibur penonton, kita Iya, tepar. jadi tepar gitu ya. Terus teman-teman kita ditinggalin. Iya benar. Soalnya kadang kalau mau nolak ada tamu yang suka Marah ya, jadinya. apalagi mereka udah mabok ya, jadi Ah, mereka iya. suka paksa gitu untuk kita Nah, minum iya, ya. itu. Itu Itu dukanya. Oke, kalau sukanya jadi pemain reguler Sukanya jadi pemain reguler, bayaran pasti. Kalau misalnya tepat waktu nih semuanya tuh bayaran. dibandingin yang lain ya. Iya, bayaran tuh pasti per bulan Per segini. bulan, Tapi gitu. tergantung kontrak juga sih Kontraknya. per bulannya gimana, Oh, iya. apa per 3 bulan, apa per 6 Cuman bulan. setidaknya pastilah. Iya, secara- setidaknya pasti. Selama kontrak itu berarti pasti Iya, betul. penghasilannya. Iya, betul gitu. Terus habis itu cuci mata. Oh, cuci mata itu kenapa tuh, Bes, kalau mau tahu tuh? Cuci Mungkin yang nggak mata. pernah ke kafe teman-teman. Di bar-bar gitu tuh ya pokoknya sebagai kaum pria, kaum agam itu ya hiburan kita selain ngehibur penonton-penonton semua ya buat kita ya ada cuci matanya sih. Iya, kita sebagai kaum adam nggak bisa bohong. Iya. Ya, itu kadang bisa jadi suka, bisa jadi duka ya. Iya, iya, Karena iya. ribut sama pacar bisa. Itu bisa ribut sama pacar gara-gara itu juga. ada pengalaman. Ya gitulah ya. Oke, Ya begitu itu suka. pokoknya. Jadi kita nggak memungkiri ya, Iya, walaupun betul. kita kadang kan musisi suka di image dicap sebagai kayak ya itu kalau nggak seks narkoba, Itu. apa namanya Mabuk-mabukan. mabuk-mabukan gitu kan. Ya tapi kan bukan misalnya kita nggak berpikiran jorok, emang Iya. kita disuguhkan aja mereka datang Emang gitu setiap kan. hari ketemunya gitu Nongol, tapi ya, dan sebagai Ya pria udah. ya kita menikmati aja. menikmati aja. Orang Sama dikasih mata, ya nggak nolak. sampai kan. di mata aja kalau kata Iya, Bang. sampai di mata aja udah. Ada suka yang lain? Atau Suka yang lain ya jadi ketemu ada keluarga baru sih, teman Oh, band jadi itu teman kan band karena itu. tiap hari Karena ketemu tiap hari, ya, benar. gitu. jadi band yang solid itu Jadi band yang solid. Iya, tapi itu nggak mudah ya, Bes. Nggak mudah, Bikin proses band lah itu. Kalau boleh tahu Tutons tuh berapa lama? Udah berapa lama nih berarti sampai setahun sekarang? Udah Tutonsnya ya? Tutonsnya ya. Tutonsnya itu udah dari tahun 2018 Agustus. Tutonsnya ya. Tutonsnya lu nya masuknya? Gua masuk Desember 2018. Oh, Desember 2018. Berarti udah Ah. mau ya 2,5 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun ya? Iya, 2,5 tahunan Gitu. Tutons. Itu udah tuh. lama banget tuh. Itu nggak mudah untuk bangun band reguler Iya. pun butuh chemistry ya. Butuh chemistry. betul. butuh kesamaan visi. Iya, Gitu, betul. walaupun mungkin misinya beda-beda. Tutons Iya, tuh iya. menurut gua gokil. Dia Tahu soalnya ya. punya warna band Band reguler reguler lain. sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran tuh Boleh, terus boleh. kayak Tutons. gimana sih? Bisa dicek ada di YouTube nggak sih? Tutons? Oh, ada, tapi lebih baik Di nontonnya Instagram. habis COVID. Corona. Ya, itu. Boleh dicek di Mending Instagram nonton nanti. langsung deh. Kita Keren. Iya, Ih. wah, gila. Oke, dari yang mabok-mabok, Itu. yang duniawi, Gitu. kita mulai
Pelan. Masa langsung kayak gini? Enggak, kita begini dulu. Oke, gini dulu kan. Soalnya kan 2019 dulu. 2019 kan sih. Oh, 2019 sini sih. Berarti Oke. cerita 2019 Iya. di pause dulu, habis itu lempar Nah, ke Ale lu. mau cerita 2019 atau 2020? Cerita bisa dari atas bisa dari bawah tuh. Apa gini? 2019 gini. Jadi gue dari nggak pakai lagi habis itu gue. Nah, tadi udah cerita tentang band reguler nih. Sekarang dari segmen band rohani ya. Band rohani ini gimana? Kalau itu band religi lah. Gimana ceritanya? Menjadi musisi profesional di bidang rohani itu Iya, tetap maksudnya harus profesional. Kadang orang mikir kan kayak ya musisi rohani ya rohani aja. Sekuler tuh profesionalnya. Padahal enggak, di musik rohani dan gospel pun kita tetap harus profesional ya kan? Iya, betul. sebenarnya kalau mau ngomong soal musisi yang profesional di bidang rohani ini panjang banget sebenarnya. Ya, disingkat aja. Dan dia ranahnya luas banget. Luas banget. Dan kalau misalnya kita salah mempersepsikan, orang juga salah nangkap. Iya, iya. gitu. Cuman apa ya, menjadi musisi profesional di dunia rohani itu tetap tidak lepas dari apa yang dinamakan dengan faktor kasih karunia dalam tanda kutip. Oke. Gitu. Ya, kita memang semuanya berawal dari pelayanan, tapi untuk bisa dapat kayak maksudnya ya dapat kesempatan untuk ya bisa bermain dengan orang-orang yang ya dapat ya orang-orang yang dikatakan orang-orang yang terdepan di dunia rohani itu ya itu faktor kasih karunia kalau menurut pengalaman gue pribadi gue. Jadi apa ya mau cara memulainya gimana juga gue sebenarnya nggak terlalu ngerti banget Secara teknisnya gimana. Gue cuma tahu waktu itu gue pelayanan, gue setia aja melayani, gue ngelakuin semuanya dengan hati, persiapannya juga harus mantap, ya kan, karena namanya juga pelayanan. Kadang orang ya udah namanya pelayanan ya udah apa adanya. Tapi justru karena kita pelayanan, persiapan juga harus mantap. Gitu loh, harus ngulik dan sebagainya. Ya, bahkan mungkin kalau ada beberapa orang yang bilang kayak kalau pelayanan justru harus 2 kali lebih. Harus 2 kali lebih karena gitu lu loh. melayani yang di atas gitu. Jadi apa ya? Tetap ada faktor kasih karunianya di situ. Intinya ya pelayanan aja gitu, pelayanan ya. Kalau gue bisa cerita di sini kayak beberapa kesempatan yang gue dapat kayak bermain sama waktu itu sebelum Frankie Kuncoro gue main buat IGF Praise. IGF Praise terus sama habis itu sama Frankie Kuncoro. Itu kesempatan yang tidak datang karena kemampuan gue. Itu datang karena faktor keberuntungan sebenarnya, karena kasih karunia aja. Gue pikir karena gitu kasihan. Faktor karena kasih karunia ya. Iya, jadi kayak setelah gue melihat ke belakang, oh ya, gue bisa ada di titik ini ya karena karena kasih karunia aja. Nah, yang masalahnya yang susahnya adalah ketika kita mendefinisikan profesionalitas di dalam dunia musik rohani ini. Oke. Ini yang sulit. Itu yang sulit ya. Ini yang sulit. Profesionalitas ini bisa artinya bisa jadi luas. Oke. Di dalam dunia musik karena terkadang nilai profesionalitas satu orang berbeda dengan orang lain. Ya, benar. Yang kamu pikir itu profesional, standarnya beda-beda gitu loh. Begitu juga di rohani gitu loh. Kalau ada orang yang standar profesionalitas di rohani ya udah lu pelayanan, kita udah kasih hati, kita udah kasih waktu, ya udah itu profesionalitas. Ya. Tapi ada orang lain yang standar pelayanannya gue datang yang penting gue dapat PK. Ya. Itu standarnya. Jadi maksudnya tiap orang standarnya beda-beda. Jadi ngomongnya luas. Ada yang benar, ada yang salah. Bukan yang salah, cuman bisa jadi semuanya benar. Iya, cuman beda perspektif aja. Nah, ya, itu sampai sekarang jadi itu masih jadi perdebatan dan emang nggak bisa dicari, malah bisa dicari. Itu semua hak masing-masing. Kayak musisi yang profesional di dalam dunia rohani, kayak misalnya kita bermain musik untuk sebuah event musik profesional rohani lah. Ya kalau misalnya kita nggak dibayar, kita juga nggak bisa protes. Iya. Karena ada standar lain yang bilang kalau namanya pelayanan nggak boleh lihat. Tapi ada standar lain yang bilang kalau ya itu kan bagian kita, maksudnya bagian dapat PK itu bagian kita karena kita melakukan dalam tanda kutip ya melakukan apa yang diperlukan gitu. Sampai ada buka Alkitab lah, itulah kayak gitulah. Jadi kalau gue pribadi ya, gue merasa gimana ya? Gue melihat kalau misalnya di musisi rohani itu profesionalis itu
kayak kita berada di tengah. Abu-abu. Nggak abu-abu tapi berada di tengah. Oke. Mau ke kanan nggak bisa, mau ke kiri nggak bisa. Ya udah kalau dapat apa di mau ke kanan ya puji Tuhan, ke kiri puji Tuhan. Iya, benar. Gitu loh. Jadi ya Ya kita nggak bisa banyak Protes. banyak protes, banyak nuntut, banyak minta Ya, gitu loh. Yang menjadi apa namanya ya menjadi sukanya ya berkat Tuhan ada terus. ada terus, benar. Ya gitu loh. Berkat Tuhan ada terus. Cuman Iya. gua di sini pengen nekanin bahwa sebenarnya yang membedakan musisi rohani sama musisi sekuler itu bukan aktivitasnya. Aktivitasnya sama main sebenarnya musik, bermain musik. sama main musik. Iya. Cuman para perspektifnya, cara pandang aja Iya. gitu loh. Ada orang punya cara pandang yang tadi yang Iya. soal apa PK, PK. dan sebagainya gitu loh. Jadi standar orang tuh beda-beda. Banyak banget kalau mau dibedah satu-satu Iya, kayak itu misalnya panjang orang banget. rohani. Ada orang rohani bilang, "Oh, kalau standar profesionalitas kita kayak gua, standar gua memberikan yang terbaik dalam tanda kutip. Ya udah, gua datang tepat waktu. Udah, itu gua udah memberikan yang terbaik." Emang ada juga musisi rohani yang nggak tepat waktu? Ya banyak. Oh, banyak. Banyak. Karena kan ya buat gua banyak temuin lah yang kayak Ya, gua gitu juga lah, salah gitu. satunya. Kayak gitu. Kira lu mau sebut dia tadi. Iya, gua tadi Ya, mau rencananya, cuman nggak sampai hati ya. Kalau di rohani nggak boleh menjatuhkan. Oh, enggak. Nggak boleh saling support. Begitu juga di sekuler. keren. Kalau sekuler saling support, apalagi di rohani. Benar, gila. Eh, Omongannya beda sama di belakang kamera. Iya loh. Di kamera bagus banget kayaknya. Kan lain kan dia kan. Lain. Emang pantas kan dia tadi buka acara. Ayo kan? ngacara Pantas sih boleh banget. sih anak ini. Gitu. Emang kalau pencitraan jangan lawan sih. Jadi kalau misalnya Benar-benar. mau pengen kalau jadi musisi rohani itu taruh ekspektasi itu di bawah banget. Iya, Jangan berharap jangan apa-apa. berharap, benar. Nggak usah berharap apa-apa. Iya. Pokoknya lakuin aja yang terbaik. Sisanya promosi itu dari Tuhan. Itu Iya, aja, udah. gila. Intinya. Gila ini keren banget nih buat teman-teman yang pasti juga banyak ya, maksudnya kayak ya kalau misalnya yang beragama Kristen pasti mayoritas maksudnya pasti dari kecil atau bermain musiknya mungkin sebagian besar dari pelayanan gereja ya kan, dari Iya. kecil pelayanan gereja apa segala macam, akhirnya jadi gede dan mungkin akan memilih untuk jadi profesional atau enggak, ataupun kayak tadi masuk ke dunia profesional rohani gitu. Dan itu kalau dari sisi Kakak Steve yang berpengalaman di bidang rohani ini, maksudnya udah lama berkecimpung di situ, ya taruh ekspektasinya di bawah, jangan di atas. Iya. Karena kan kita melayani itu untuk Tuhan, tapi tetap dengan standar-standar Dengan profesional. standar, iya, Jangan malah standar banyak juga yang tinggi. ya udahlah pelayanan doang, Nah, nyepelein iya. gitu Iya. kan. Datang Banyak telat, tuh, nggak banyak. ngulik gitu kan. Padahal Sering itu terjadi. sering terjadi ya. Padahal itu harus Termasuk gua ya. harus tetap sama gitu loh. Karena Iya, sama-sama harus aktivitas sama. sama main musik ya kan. Gila ini keren banget sih, gue juga nyangka loh. Kan? Lain kan? Lain loh. Emang Ali mesti sendiri sih. Iya. itu lain Ali kan bagus banget barusan. Ali bener-bener bagus banget. Sumpah. Taruh posisi di bawah. makanya dia Ali kan saya taruh di bawah. Makanya Beta bilang harus ada sesi sendiri kalau mau ngomongin Iya, orang iya. ini. nanti jadi Panjang. teman-teman kalau Panjang. kayak Kak mau dong bahas tentang rohani. komen Harus komen nih, langsung. Komen aja. komen komen langsung. nanti kita akan bikin sesi Khusus. tips sendiri. Kalau perlu webinar 25.000. Gimana? Boleh. Iya, Boleh. bisa, Ya, kalau bisa. jadi duit Ali tadi kau tuh di bawah. Aduh. Kita di tengah kalau lihat. Kenapa jadi host? Ali dari ke kanan nih sekarang. Jadi kanan banget. kan Beta bilang kalau ke kanan puji Tuhan. ke kiri Iya iya. Keren ya. Netral juga sih tadi Nah, omongannya. ini sebelum ke Enten nih, tapi singkat aja nih, gue juga penasaran. Nah, lu kan lama, lu juga main konsernya Om Wailar, Ya. terus banyak lah konser-konser kemarin yang rohani-rohani, terus main sama Frank Kuncoro juga kemarin. Nah, gimana caranya, lu kan orang udah image lu tuh basis rohani gitu. Gimana, tapi lu main sekuler juga, itu bukannya maksudnya kayak kadang ada dua hal, ada temboknya nih antara sekuler dan rohani. Dari kacamata lu gimana? Kayak orang suka, dia kan basis rohani, Iya, dia nggak terus bisa ngapain kali main main kafe. sekuler? Atau mungkin ada yang lebih ekstrim kayak, dia mau emang masuk kafe, kan kafe neraka gitu, setan gitu. Nah, Sebenarnya persepsi sih lu gimana? gue berawal itu dari musik sekuler. Oh, lu malah dari Gue sekuler mulai dulu ya? bermusik profesional itu ya di sekuler. Oh. Nah, setelah berjalan musik sekuler, tiba-tiba dapat kesempatan main sama Frankie. Frankie Kuncoro waktu itu. Dan sebenarnya basicnya sekuler gitu loh. Nah. Jadi kayak Kalau misalnya balik lagi? ketika gue balik lagi main sekuler, ya buat gue sih nggak ada ininya kan, nggak ada apa ya, nggak ada hal yang Mengganjal wow dulu yang ya? mengganjal di gue. Karena sama aja ya? Iya, sama Dan lu aja. sekarang menjalani dua-duanya nih? Gue
untuk sekarang sih kayaknya kebanyakannya di sekuler sih. Sekuler malah. Karena gue kan Rohani udah nggak ada yang iya, bilang. rohani. Kemarin terakhir tuh dapat kesempatan sama Pak Weler yang terakhir. Ya, Sama Pak Weler yang terakhir. Ya Tapi udah. kalau nanti dikasih kesempatan lagi mau kan? ya kita lihat aja Iya, gitu. sama siapa nih? Iya, kesempatan kan Iya, kesempatan iya, dari mana makanya aja. ditanya sama siapa ya. Lihat aja. Kesempatan dari mana? Lo kalau aja. mau dibilang musik, dia kan musisi rohani. Iya, Ini biasa namanya. gitu kan. Enggak sih, gua nggak begitu sih, orang yang nggak ngelihatnya kayak begitu. Iya. Buat gua gini, bermain musik sekuler sama bermain musik rohani itu tidak ada yang lebih baik satu sama yang lain. Maksudnya bukan karena gua main musik rohani terus gua bisa merasa lebih baik daripada orang yang bermain musik sekuler. Ataupun sebaliknya. Begitupun juga sebaliknya. Buat gua itu sama gitu loh. Iya. Nilainya sama. Karena gua main musik rohani terus gue merasa gue lebih dekat sama Tuhan. Buat gue sih bukan begitu, bukan begitu cara pandangnya gitu loh. Karena ya yang gue percaya, lakuin segala sesuatu untuk Tuhan gitu loh. Jadi gue mau main musik sekuler pun itu untuk Tuhan gitu loh. Tapi dia mabok dan apa dan sebagainya, ya itu mah perspektif manusia. Iya, benar. Yang menilai hati kan Tuhan, Benar. bukan manusia gitu loh. Manusia kan cuma bisa melihat mata. Memang tidak bisa dipungkiri, kita sebagai manusia selalu jatuh, dan tapi ya ada teman-teman yang kayak mengangkat kembali Mengangkat itu. kembali. Ya, abis ini kita akan bahas kejatuhan Steve ya. Maksudnya jatuh ya kan. Closingnya itu. Enggak tadi kan ada ya. Cuman ya ada momen halal. itu tuh langsung. Nanti kita akan bahas ya, walaupun dia rohani tadi kita udah kayak amazing banget kata-katanya, tapi dia juga manusia, tetap punya kekurangan. Iya. Benar. Nah, sekarang kita ke Enten nih. Nah, Enten ini tadi gue bilang kan lebih ke session, tapi dia juga ada band reguler bareng gua nih. Gimana cara lu cerita nih secara perspektif lu menjalani dua-duanya nih kan, kadang kayak tadi habis bilang, misalnya reguler sama event bentrok bingung apalagi reguler sama session nih. Ibaratnya session lu tetap nih. Gitu. Lu gimana nih cerita lu sebagai pemain session dan juga reguler? Sebenarnya sih ini anak duanya sama sih sebenarnya. Cuman ya kebetulan aja biar dibagi-bagi aja kan. Iya benar. Ini juga sama aja. Iya. Di regular sesi sama. Ya kalau tadi apa? Ya dia rohani dia. Oh, dia rohani. Khusus dia. Dan sama Enten dia. Ya, ini tengah soalnya. Kebetulan Lala juga di tengah. Iya, Ale di tengah emang. Kayaknya settingan semua ini. Agak diarahkan. Agak diarahkan. Sulap kan? Nah, kalau apa? Perspektif gue ya. Iya, perspektif lo. Jadi kalau misalkan jadi gue punya band reguler gue namanya Uncle Frank sama bareng Rodeng. Ada di sini. Jangan sampai lupa. Produser tolong jangan sampai lupa. Band dulu. Karena mau sedikit kan. Sedikit banget. Band dulu Ya. yang Little Frank itu ya. Ya dulu sekarang udah gede ya. Udah jadi uncle. Uncle. Ya Uncle Frank. Tadi boyfriend lu, boy. Sempat. Kebetulan itu bandnya santai banget. Gitu deh. Sebenarnya itu udah kejawab sih itu. Itu bandnya santai banget. Sebenarnya bukan santai sih. Kita tuh saling ngerti aja. Iya. Jadi kalau misalkan asal bertanggung jawab, dia ngasih pengganti Sesuai. Ya nggak harus sesuai juga sih. Yang penting asik, Aman lah. aman lah itu kan. Aman lah hitungannya. Walaupun kadang nggak aman juga sih. Tapi Yang nggak- penting bercandaannya masuk. Ya, yang penting Ya, itu. asik. Sebenarnya kita nggak ada beban di situ. Jadi nggak ada beban. Ya, jadi kadang kalau ada session pun lebih ke session sih kadang. Karena kita cari, kalau bukan kita sih, gua sih kadang suka nyari challenge karena gue tumbuh itu dari reguler. Gue tumbuh dari reguler terus tiba-tiba ada tawaran session kayak asik nih, seru. Nyoba hal baru ya waktu itu ya. Nah, hal baru gitu. Kebetulan tapi gue juga kadang lihat juga kalau misalkan emang udah nggak ada yang jaga sama sekali. Iya. Gue agak berpikir juga di situ. Ya. Jaganya tuh jaga di reguler ya. Ya, jaga di reguler, sorry. Jaga di reguler. Karena kasihan juga kan. Iya, iya. Kalau kita benar-benar semua tinggal. Walaupun pernah sih. Apa sering ya kayak gitu? Sering, karena patokannya uang. Karena nih lucu juga sih. Emang nih Uncle Frank ini isinya pemain cabutan semua, bukan cabutan sih. Iya, banyak kayak ibaratnya session lah, iya, banyak session kayak lah. session. Jadi mereka ada band-band di bawahnya, ada Uncle Frank Perjuangan. Uncle Frank semuanya ganti. Coba kasih tahu basis Uncle Frank Perjuangan siapa? Steve Tumampas. Woi, merangkap MD. Itu. Tapi juga pernah. Oh ya, juga pernah. Ya, Pak, sebelum mau tutup. Gitu. Jadi saking santainya band ini, gua waktu itu pernah gantiin Enten. Nggak tahu semua lagunya. Kodeng tolong kode. Tante dibayar full kan dibayar? Full itu. Jadi
kita ngobrol santai banget. Emang ini band lain banget emang. Itu untungnya Kebetulan gue dapat posisi yang enak. Mungkin kalau yang bandnya ketat yang Iya, nggak bisa yang ditinggal kayak- itu iya. mungkin lebih Nah, berat. iya. Gue pun mungkin bisa jadi mereka harus pilih salah satu. Iya, Iya, betul. iya, betul. Kadang apalagi kalau dia bukan, kadang kan kebetulan nih gue juga gampang lah, maksudnya lebih enak lah. Iya. Kita bisa gimana nih bisa bisa ngatur-ngaturnya. masih bisa ngatur-ngatur. Jadi kalau misalnya bentrok atau apa, gue kadang yang penting kebetulan pengganti gue aman semua sih. Iya, Itu aja. iya, gitu. Basis tuh makasih banget, basis Iya. banyak banget. Aduh. Walaupun Steve kalau lupa lagu dia cuma Bukan. yang penting dia MD, dia MD itu, jurus kan? Dia pernah nge-MD-in semua pengganti Uncle Frank. Itu. Gila. Ya, Cuma dia. kurang lebih gitu. Begitu dia bingung mukanya jelek banget. Mungkin ini jadi pertanyaan gitu kalau ditanya. Oh, iya. Kenapa sih nggak bisa ditinggal? Apa sih yang harus dijaga gitu loh? Apa itu? Oh, kalau- Misalnya kan kenapa sih reguler nggak bisa Oh, ditinggal? oke. Apa sih yang harus dijaga? Oke, oke. Gitu. Oke. Nah, kadang gini, gue kebetulan Uncle Frank nggak ada manajer juga kan. Kasihan nih Pak Beben. Jadi kita tuh fight sendiri. Nah, kebetulan ada tempat outlet yang ada dari gua yang pegang. Iya, negonya ya kadang ada dari dia, kadang, ada dari ya, Aceh. kadang ada dari ada vokalisnya namanya Acel, vokalis gua. Nah, itu kadang kayak yang dari gua yang penting tuh dia ada kadang ada syarat. Dia suka banget sama Acel. Cel. Ada suka banget Cel. Ada juga. Alhamdulillah. Apa dia edit aja itu kita Dia seneng lagi. kita dia seneng lagi. Ya, jadi ada jadi syaratnya karena kebetulan gua yang dia kan. Dia yang penting ada salah satu antara gua atau Acel. Oke. Oke. Syaratnya itu ya? Iya. makanya. Kalau misalnya gue berdua nggak ada, gue langsung lu gimana ini band siapa? Iya, Kadang iya. gitu orang. Iya. Padahal Oke. ada dia Ada atau dua, ada. cuma kan yang lebih Ya, ya, kadang kalau gitu. vokalis kan udah pasti kelihatan gitu. Iya, iya. Kalau agak dealing ribet- dia gitu. Agak ribetnya di situ kadang. Tapi sering sih gue tinggal. Tapi so far masih aman lah. So far masih aman. Jadi, Pakai jurus ya, pakai Ya, jurus. jadi ya. buat teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu yang tadi gue bilang kayak mungkin yang baru masuk ya seperti yang selalu gue bilang kalau dunia musik tuh lebar banget. Maksudnya gue juga dulu ada fase di mana gue mikir main musik tuh ya udah ngeband aja gitu, Ya. punya band, Iya, bikin lagu, bikin single terkenal gitu-gitu. Ya. Pikiran Ya. sempit itu dulu. Ketika gue masuk ternyata anjir Ya. dunia musik tuh selebar itu, ada dunia ini, dunia ini. Jadi kayak misal tadi yang dibahas si Enten, ada dunia reguler, ada dunia session. Kalau lagi bentrok itu kadang suka susah, cuman ya di apa ya ibaratnya dinegoin aja baik-baik gitu, Iya. dibicarakan baik-baik Kadang lah. kalau ini juga sih, kalau misalnya dari sesi kan kadang gue suka gantiin doang kan. Iya. Gantiin kalau diadakan banget, gue juga kadang nggak Nggak ngambil. ngambil. Iya. Karena ya Nggak enak juga kan Agak kalau nggak kita enak belum juga. ngulik gitu Iya. apa lagunya Ya, aman. karena berisiko. terus sama tadi gue nambahin dikit yang si Steve nanya kan. Steve nanya apa tadi? Coba ulang. Apa itu tadi? Nah, Ya, kenapa pokoknya- nggak bisa ditinggal kan? Iya, iya. Ya, kadang sebenarnya kalau kebetulan band gue tuh aransemen lagu dari bandnya pun nggak terlalu nggak terlalu ribet banget lah. Ribet Karena- banget. Nah, itu. Tolong. Oh, berarti Ale belum Ale- sekelasnya. Pantes 2020 ini. Padahal gue mau nyerang tuh, dia ambil dari belakang. Dia ambil, dia potong, dia potong. potong dari belakang. Dia potong lagi. Kalau kita aja ribut, pantas main sama yang drummer yang susah itu. Dia bilang dia begitu. Ya, ada celah deh. Ya, gitu jadi. Kadang Karena buat kita yang gampang, buat dia susah. Oke, jadi nggak ribet sebenarnya aransemennya. Oke. Kadang ada band yang aransemennya tuh ribet. Jadi susah banget buat ditinggal, apalagi kalau nggak ada yang jagain, ibaratnya nggak ada Ya. pemain, ya nggak ada. Karena nggak ada yang pakem dengan pemain aransemen tetap, ya. aslinya. Kadang harus biasanya. ada yang ngelit kan. Nah, gitu Harus ada yang sih. ngelit nih gini. Benar, dalam dunia reguler itu nggak segampang kayak kalian kan kita Ya. mainin cover doang gitu. Jadi, nah di Jakarta ini khususnya ya dan di ya mostly di Jakarta Selatan yang paling banyak ada band reguler yang mengkonsep musik-musiknya gitu sehingga emang menarik dan juga Ya, emang ya. banyak banget yang pengen nonton dan itu ya tanggung jawabnya adalah ketika lu cari pengganti ya gambling banget kan kayak Ya, ya. ini dia aman nggak dengan sesuai aransemen yang Ya, kadang ada kita bikin medley lah. Iya, apalah. medley apa segala macam. Yang Nah, harus itu harus selalu dimainin. harus kadang dimainin itu yang gitu. Nah, itu yang jadi kadang jadi sebuah konflik ya. Iya benar. Konflik Konflik kepentingan. kepentingan internal gitu kadang kita suka ya mana tapi ya itu balik lagi tadi kayak itu pintar-pintarnya kita dan gimana cara kita menegosiasikan ke kedua belah pihak ya dan biar sama-sama enak jadi dicari solusinya jadi nggak perlu ribut-ribut benar gak sih? Iya. Nah ini gue sekarang punya permainan untuk kalian nih ini khusus banget. Ada Kan- permainan. Ada permainan. Ada permainan. Makan dulu. Makan Iya. Makan dulu. Ya boleh sambil makan. Ini gampang banget nih. Ini juga Makan dulu. ini juga sambil mengangkat kemana guys? Si
Bisa Ada buka. si Ricky, Cok. Oh, kayak nggak pernah syuting. Keluar deh. Kalau di translate nggak dibayar di mana translate ini. Maaf tadi ya. Gimana Ale mau main di ada temen nungguin. Fix dari cut bener nih kalau Belum di- sini, belum. kalau di net dia dari cut deh. Ya maaf ya. Aduh anjir. Ya. Oke, gue punya permainan nih. Ini juga menyangkut setelah membahas kayak dunia yang kalian sedang jalani ini. Gue sekalian mau bahas sebenarnya dengan permainan ini. Cuman kita mulai dengan permainan. Jadi kan Agak kalian ini, bahaya ya? kalian ini sebagai enggak kenapa orang pada takut sih teman-teman gue. Kita ada game juga kayak apa nih gitu. Karena kan rahasia-rahasia banyak gue tahu ya. Kebetulan. Jadi mereka pada takut gitu. Nah, enggak gue enggak Enggak sih, bakal. enggak ada rahasia. Ya udah kita udah panggilkan bintang tamu kita Sarah. Ayo, Sarah kalian. Kalau bisa undang sih top sih. Ya nanti ada Sarah, Christine, Sama Marcella ya. Cila mah nggak apa-apa. Oh iya. Iya, gue mau sebutin sebelumnya. Nah, itu jangan, Deng. Itu jangan. Jangan, Deng. Gue tadi mau nyebut ya. Jangan loh. Untuk gua Makan, Deng, makan, Deng, makan. Jangan. Gua nggak tahu ada yang sebelumnya. Masa lu cuma bertanya Cil doang, gila deh. Waduh, oh yang kan? itu, yang lama banget itu. Ya. Oh iya. Apa yang mana? Udah. Udah mulai jelek nih. Oke, gue akan main nih. Ini karena yang maksudnya yang menarik buat gue adalah kalian ini ada pendatang terus jadi anak kos itu kan berarti survive-nya kudu lebih. Kalau gue kan ya kebetulan gue tinggal sama orang tua gitu. Jadi maksudnya itu pasti kan survive-nya agak beda. Kalian kan ngekos, bayar kos sendiri, ngurus-ngurus kebutuhan kayak apa kehidupan sehari-hari sendiri gitu kan. Dan kebetulan kalian bisa satu kosan gitu. Iya, benar. Semua itu kan agak langka lah walaupun Iya. sekarang juga akhirnya ada beberapa tempat yang ternyata bareng gitu. Iya. Nah ini sekarang gue mau bermain. Ini kan kalian bertiga nih, gue punya 5 pertanyaan. Jadi kalian begitu gue tanya, standar sih kayak biasa. Begitu gue tanya, kalian langsung nunjuk. Misalnya siapa paling ragus gitu, lo nunjuk siapa, kayak lo nunjuk dia nunjuk apa. Lu merasa diri lo ya? Fix gua sih. Iya, enggak ada pertanyaan itu. Oh, nggak ada pertanyaan. Karena udah pasti lo kan. Iya. Jadi gue nggak perlu tanya lagi. Iya, benar. Gitu. Nah gue akan kasih 5 pertanyaan, habis itu kita bahas pelan-pelan. Oke. Oke? Nggak, kita bahas cepet. Lumayan udah lama nih. Oke. Berarti gue gini aja dulu. Enggak, ini juga satu orang satu. Oke, gue pertanyaan pertama. Harus cepet ya ini. Iya. Siapa yang paling suka bangun? Ya. Harus cepat. Kita udah tahu dia bangun. Kita mikir. Ya. Bangun. Oh, ini. caranya. Siapa yang paling suka bangun siang? Semuanya. Jack semuanya, Jack. Ya udah, dia langsung sendiri enggak apa-apa. Iya, Enggak gimana? apa-apa, semua di Tergantung. Gua lagi bangun pagi sekarang. Gue pengen nunjuk dia, gue juga. Jadi begini. Kayak gini ya. Ya bebas, kalau lu bisa yang dari dia, ya lu begini lah. Ya begini. Ya udah, intinya tuh mereka semua bangun siang ya. Iya. Itu tuh. Oke, pertanyaan nomor 2. Siapa yang paling banyak job? Kalau dia lah. Dia. Nah, coba tanya bulan ini ada job nggak? Coba tanya. Oh, kalau bulan ini gue tahu. Iya. Oh iya benar. Iya, so dia rekaman mulu, tuh. Itu. Ya kan, bener. Karena- Berapa kali coba? Karena ada ini. Iya kan? Ya udah, berarti Iya kalau kan? lagi kondisi Tapi sebenarnya diam-diam. Dia udah 4 kali. Dia udah 4 kali rekaman. Ada 4 kali. Gua cuma 2 kali. Iya kan? Bukan 4 berapa bayarannya? Gitu masalahnya. Boleh. Berapa? Iya. How much? tapi secara normal enten biasanya ya. Secara normal, Enten tuh bisa, aduh. Ya ampun, itu susah banget ketemu dia kalau hari biasa, Keren. kalau nggak COVID tuh. Ya Allah. Gue di warnet kan gitu. Main lah. Aduh. Terus. Oke, lanjut. Lanjut. Dia Pertanyaan bilang nomor dia 3. mau beli mobil baru. Ih, Keren. Tapi Itu. kok. Kalau nggak Covid. Oke, pertanyaan nomor 3. Paling sering nongkrong di kamar siapa? Nongkrong di kamar ya, Abes ya. ini aja di kamar gua. Nah, ini ini kantor. Ini bukan kamar, ini kantor. Sekretariat. Di situ ada fingerprint. Fingerprint jangan lupa di situ ada. Waktu itu Tapi kaki. kantor panas juga. Iya, ini panas juga. Enggak, kantor belum bayar listrik nih. Pemasukan lagi kurang ya? Kipas ada Iya. kipas di situ nyalain. Ah, udah nyala nih. Gua udah nyala itu, ya ampun. Ya udah. Ya udah. Sekali loh. Ya, oke. Yang keempat, siapa yang paling suka main game? Oh. Itu udah Itu siapa? Ya gue udah pas begini. Lagi nih, begini. itu udah pasti
pasti. Itu udah pasti. Kalau kota siapa yang paling suka gym udah pasti ya. Iya, udah pasti. Udah Dia pasti. pasti bukan lu kan sekarang. Iya. Oke, terakhir. Kamar siapa yang paling sering didatengin teman? Teman. Iya, Iya. gua. Teman. Oh. Iya, apa nih? Mau teman apapun. Mau teman apapun iya. Oh, lu ya. Mau tukang kayak gitu. Oh ini. Kenapa, Mes? Kenapa kamar lu paling sering datengin? Gua tahu. Dari awal gua emang kalau ngekos tuh di tempat sebelum di sini gitu, Nah. di kos-kos sebelumnya juga ya nongkrongnya di gua gitu. Oh, gitu Emang base camp ya. Emang Emang base camp lu Iya. friendly banget ya. Iya, image-nya base camp lah gitu. Iya, image-nya jadinya kayak gitu. Karena gua malas keluar sebenarnya. Jadi orang mending nyamperin ya. Iya, mending lu nyamperin gua dah. Ayo sampai jam berapa gua ladenin gitu. Gitu ya. Kalau lu kan udah pasti mending lu main game kan, lu enggak peduli tuh. Nah, itu tadi jadi pertanyaan gua kan ini berhubungan sama kebiasaan-kebiasaan yang ada di kosan dan kalian ini bareng nih. Nah, ini mungkin udah mau terakhir nih, jadi gue pengen nanyain suka dan duka sebagai anak kos, Oke. sebagai musisi yang anak kos. Maksudnya kalau anak kos kan ya kita pas dari kuliah juga pada ngekos kan beberapa Iya, orang. iya. Terus dan hampir semua anak kuliah yang jauh dari tempat kuliah pasti ngekos. Terus kalau yang ngantor pun dari jauh juga ngekos. Nah ini kan kalian sebagai musisi yang ngekos gitu loh, jadi suka dan dukanya mungkin ya gue batasin lah tiga suka dan 3 dukanya. Dari siapa dulu boleh? Satu aja bingung gua. Jadi sebagai musisi yang ngekos gitu lo suka dukanya apa kalau ngekos? Ya mungkin kan jauh dari orang tua itu kan juga Iya, duka. Ini suka kan. Ada gini. Iya, benar. Dibalik. Ya udah yang paling lama Steve, udah pasti lama kan dia. Suka dan duka. Lu pasti jawabnya paling lama kan? Suka. Ya, terserah. Kalau dukanya udah pasti ya jauh dari orang tua. Oke. Karena gue di Jakarta sendirian doang, nggak ada keluarga. Oh, oke. Jadi kalau ada apa-apa ya agak susah lah, agak sulit Ya, gitu. yang kedua. Terus kedua dukanya ya kalau kayak begini, COVID begini kan penghasilan menurun drastis. Kita harus mikir 2 kali, mikir keras untuk bagaimana supaya Enggak apa-apa sih. kita tetap harus langsung apa, sedih. Kasihan. Terus Aduh enggak tadi semprotan. Baygon. Kasihan anak ini. Terus ya. Nah, ini dia. Terus yang ketiga dukanya ya, duka dari ngekos. Kalau gue sih berasa kayak gini, duka anak kos itu adalah tidak punya banyak space untuk menaruh barang. Itu menurut gua. Karena apa ya? Ya gua tuh suka semuanya teratur gitu loh. Oke. Ada tempatnya, ada konsepnya gitu loh. Jadi kalau ya dukanya di situ, gua ada barang. Lu lihat aja kalau di kamar gua, bas-bas taruh di mana? Di depan WC. Di depan WC. Nggak ada tempat lain udah. Barang-barangnya aduh itu sih dukanya. Sukanya apa ya? Sebagai anak kos udah pasti kita bekerja ya sesuai dengan passionnya, udah pasti kan sebagai anak kos, ya sebagai musisi, ya kan sebagai anak kos musisi, walaupun kita cuman untuk saat ini baru bisa ngekos dalam tanda kutip, tapi kita bahagia ngejalaninnya, ya. passionnya di situ gitu loh. Dan Itu tanda kutipnya udah berapa, Cuk? Hah? Tanda kutipnya udah berapa, Cuk? tanda kutip Iya, tadi udah berapa ya? sebenarnya kalau kita mau cek dari awal ya, Diulang lagi videonya. kita bisa ulang lagi videonya ini ya. Oke, nanti tonton dari awal, guys. Hitung tanda kutip dari sini. Nanti akan ada giveaway. Nanti ada giveaway Dari berapa Steve tanda ke kutip Mampas. saya. Berapa kutip-kutip yang tidak keluar? Yang keluar. Jawab di komen sini, ntar Steve akan bagiin langsung ke kamar kalian. Nah, lanjut. Terus sukanya sebagai anak kos apa ya? Kalau kayak gua kan orangnya Suka bawa temen. ambivert. Ambivert. Apa tuh ambivert? Ambivert itu antara di tengah-tengah antara extrovert sama introvert. Oh. Jadi kalau misalnya introvert gua keluar, ya udah gua punya waktu untuk sendiri. Extrovert lu keluar ya? Introvert, kalau introvertnya keluar ya punya waktu untuk sendiri. Terus bingung juga gue yang terakhir apa ya sukanya. Ya kalau gini banyak teman. Nggak juga. Ya banyak teman. Tapi ini baru akhir-akhir ini aja kan punya teman kan? Yang pertama, yang paling gue pegang sampai sekarang ini adalah gue bisa bikin bangga orang tua. Gitu. Itu. Karena Ini bisa bergerak sendiri. iya, awalnya orang tua nggak percaya kalau gue bisa berhasil di musik. Oh. Bukan berhasil sih, bisa hidup. Ya, bisa dalam hidup. musik. Tapi ya sekarang ya walaupun gue ngekos, tapi gue buktiin ke orang tua kalau gue bisa hidup dari musik. Ya. Gitu loh.
walaupun gue masih ya baru bisa ngekos, masih Iya. bisa ngekos sekarang ini gitu loh. Benar. Dan orang tua bangga dengan akan hal itu. Kalau menurut gue orang tua bangga aja itu udah buat gue udah suatu kebahagiaan kesukaan sendiri. ya, benar. Kesukaan ya. Kesukaan sendiri. Tepuk tangan. Udah jadi suka cinta surga tuh ya. Gila. Jadi ini baru pertama aja udah mengharukan ya guys. Jadi kayak maksud kalau menurut yang gue tangkap ya kayak maksudnya emang ngekos tuh plus minus lah, kayak ya mungkin minusnya lu jauh dari orang tua, lu kangen apa segala macem. Cuman mungkin ya tadi Steve bilang kalau pada ujung-ujungnya adalah dia berbangga bukan karena mungkin dia bilang udah bisa hidup, tapi levelnya udah naik. Jadi dari yang tadinya orang tua nggak yakin kalau lu bisa ngekos apa enggak, ternyata lu bisa buktiin itu kan merupakan suatu pencapaian menurut gua. Yang itu merupakan kesukaan ya buat lo ya. Gila, keren banget, gua nggak nyangka loh. Steve itu bener, satu sesi lagi ya nanti ya teman-teman, boleh Lo harus komen sendiri, lo harus sendiri ya nanti. Harus sendiri. Next harus sendiri tapi 5 menit aja. Sendiri. Berikutnya Jadi ngomong padat banget tuh. lo Ten lo. Woi. Duka ya. Duka. Karena lu kan ngekos baru-baru ini, Baru. lu kan sama orang tua. Jadi gua sebelumnya sama orang tua terus Dari kecil? Iya dari kecil lah, dari kecil gua sama orang tua terus pas bokap gua meninggal tuh 2017 lah. Terus udah harus gua kan yang bayar apartemen dulu. Itu gua 6 bulan nggak sanggup, udah 6 bulan doang udah. Habis itu cabut. Akhirnya nyokap ke kakak gua di Jatiuning. Nah, gua ngekos. Jadi jadi kenapa gue jarang ini? Itu luas banget ya. Ini kenapa gue jadi cerita Sebenarnya aku juga ya udah lah ya. apa ya? Oke, nggak apa-apa. Biar tahu, biar Iya, enak deh. Iya benar benar kok Itu. dia. Iya biar masuknya enak Itu. itu kan. Iya. Nah, jadi kalau dukanya sih, kalau ya sebenarnya sih, gue kan emang yang bareng mulu sama nyokap kan. Iya. Dari bener-bener bareng, gue makan siang bareng, pokoknya bener-bener bareng mulu lah. Itu suatu kedukaan juga buat gue. Iya. Semenjak gue, ya jadi Jadi gue, berubah. ini gue jujur aja gue agak jauh, jarang banget ketemu nyokap. Jangan kan nelponnya gue jarang, gue orangnya emang payah gue soal komunikasi gini. Nelpon keluarga tuh, ya karena mirip kita. Ali mau cos Iya, bener nih. mau cos, iya. Ayo samperin tolong. Iya, jadi itu kedukannya jauh dari keluarga. Terus ya inti biaya hidup pun naik pasti kan kalau ngekos. Ya. Kalau maksudnya kalau tergantung sih. Kalau gua nih karena gua udah harus bayar uang kos juga, bayar listrik juga, bayar parkir mobil kalau lu punya mobil. Ya itu pasti ada lah biaya yang naik. Biaya bulanan. Kalau Benar, misalkan- benar. kalau di rumah kan ibaratnya itu ya nggak tahu sih, tergantung. Bisa jadi kepala keluarga juga di rumah. Iya. Jadi benar. ya beda-beda juga. tiap orang. Kalau gue sebelumnya kan karena rumah waktu itu masih ada kontrak dari sebelum bokap gue meninggal, jadi gue nggak bayar rumah, cuman listrik doang gue waktu itu bayar pas semenjak bokap meninggal. Udah, terus dukanya lagi ya, gue sih lebih kesuka sih sebenarnya. Ya udah. tapi nggak apa, gue cari dulu ya bentar. 10 menit. Dukanya oke, langsung kesukanya aja geng. Gue bingung juga. Kasian lu udah cekut. Ya udah, apa-apa. Gue lebih kesuka sih sebenarnya. Ya. Enggak apa-apa, Oh, iya. tiga itu kan maksimal. Ya, dukanya pokoknya gue jauh dari nyokap tuh paling buat gue sedih lah intinya. Kalau sukanya satu gue nggak nyusahin keluarga gue pastinya kan. Jadi gue ya bebas jadi Iya. jadi selain itu selain nggak nyusahin gue nggak. Jadi kalau gue pulang, kan musisi kan ibaratnya pulang malam kan, Iya. kadang nggak gue tidur lah, ganggu. Iya. Jadi gue nggak ganggu lah intinya. Ya, Itu karena buat gue jadi anak kos tuh, kalau misalnya lo musisi yang rame-rame gitu kan kasihan juga kan, misalnya kebangun lah, ada yang Iya, bukain iya. pagar lah. Nggak Ini tenang. kayak gini nih. Bener nggak? Tapi kan sekarang Iya, tapi anak ini udah punya rumah sendiri. itu yang lain. Musisi loh. yang Musisi. lain. Sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya dibanding dia. Aduh. Baru tahun ini ganti mobil lagi. Ya Allah, kesebut. Ayo udah gini dulu, lagi sedih nih. Oh iya, sorry. Itu sukanya terus. Sukanya ya gua yang tadi kalau di rumah kan gua, jadi tuh gua di rumah juga tumbuhnya di apartemen. Ya. Gua tuh di apartemen, jadi
udah gitu apartemennya lo isinya orang India, kebanyakan orang India, orang jadi gua nggak bergaul. Nggak Di sini bergaul. gua jadi lebih banyak teman. Ada tetangga gitu kan. Itu. Iya, benar. Punya tetangga lah gitu. Tetangga masa gitu. Iya. Lebih ke arah terganggu sekarang Iya. Lumayan. Ganggu tetangga ya. Ale nyadar juga. Aduh. Thank you Serundeng. Gitu. Di sini tuh lu bisa ngungkapin ya. Jadi kebetulan gue sebelahan kamarnya sama Sinten. Iya, itu. Jadi di jam 5 pagi gue bisa nyetel film tuh jeduk yang suaranya kenceng gitu, dia bisa si anjing gitu. Terus udah ya, suka ya. Satu lagi. Aduh, lupa kan jadi. Tipsi. Tipsi. Tapi kan benar, fakta kan itu kan. Fakta sih. Emang benar, saya Benar. tapi jadi lupa nih. Iya sih. Iya, tadi nyusahin terus. Gue siapin 5 loh di mana deh. Oh iya. Tiba-tiba hilang 3. Jadi 2 aja. Kemana dia itu? Berarti yang tadi itu sudah menjawab semua. Oke, dari gua suka dukanya 2 aja. Itu aja. Udah lupa ya, udah terakhir ya Bes, terakhir ya Bes. Ah, jadi sebenarnya suka duka gua itu udah dijawab sama mereka semua. Jadi dirangkum aja. Sama itu deh. Iya, udah sama. Fix banget sama. Nah, kalau Yabes gue tahu deh intinya bisa nggak sukanya adalah jauh dari orang tua jadi dia bisa ngapa-ngapain. Iya, emang Oh, itu. iya. Iya. Kan explore. Gue explore tuh. Iya. Internet Apa? explorer ya. Iya. Explore kehidupan. Dukanya adalah dia kehilangan fans-fans dia di Purwokerto ya. Iya. Kebetulan ada Mbak Suketi, Iya, Mbak sama Karni. siapa tuh? Inem. Nah, itu. Gitu. Oke, ini udah mau nyampe di segmen terakhir. Thank you banget teman-teman udah mau Oke, hadir. udah kelar. Serunding. Oke, Iya, udah kelar. lama. Oh my Iya. god. Nanti ada sesi khusus sendiri dengan Steve kalau teman-teman pengen kayak aduh Kak, Langsung. rohani Langsung. karena rohani kan Oh, jarang iya. ke explore ya Nah, sebenarnya. jarang, Itu jarang kalau banget. sekuler kan Itu rohani itu kita baru ngomongin rohani Kristen loh, belum rohani Muslim. iya, makanya gue Iya. bilang ini kan lumayan Banyak banget. bukan lumayan emang sangat luas. Jadi Luas. kalau teman-teman masih mau dibahas lagi bisa di komen di bawah ya gitu, bisa komen. gitu. Nah, ini terakhir banget dan selalu gue tanya ke teman-teman tamu Serundeng. Pesan-pesan buat teman-teman yang nonton. Jadi ini kan dari versi kalian sebagai musisi dan juga sebagai anak kos lah yang maksudnya berjuang anak sendiri, rantau hidup juga. sendiri gitu, anak rantau juga. Jadi buat teman-teman yang emang menurut gua kayak ini kalau yang nonton kebetulan mereka masih sekolah, masih punya mimpi untuk kayak aduh gue pengen jadi musisi nih atau anak kuliah ataupun mungkin mereka udah masuk nih, udah beres kayak gue mau jadi musik atau udah merantau. Cuman masih bingung mau ngapain ya, gue harus mulai dari mana ya. Nah, itu pesanan-pesan buat mereka dan juga tadi kan mereka udah dengar ceritanya. Setidaknya mereka tahu nih, oh kalau gue masuk dunia reguler kurang lebih begini, suka dukanya gini gitu loh. Jadi mereka udah ada gambaran dan merasa bisa memilih antara gue yakin nih untuk jadi musisi profesional atau misalnya tadi gue yakin deh kayaknya gue rohani deh. Nah, itu jadi bisa jadi bahan pertimbangan buat mereka semua gitu. Nah, pesan-pesan buat teman-teman masing-masing sendiri-sendiri bebas, itu terserah berapa kalian punya opsi berapa. Tuh, pertama lagi pasti paling dia penutup aja deh, dia pasti paling Iya. Soalnya dia ada God bless you kan. Iya. dia Sekalian kan. Ini bisa dapat gables ya. Itu kan udah pasti kan. Bless you. enggak terakhir Gua aja nggak kepikiran loh. Terakhir doa Doa berkat dong. Jangan gitu lah, doa berkat jangan God bless you doang. Oh iya. Oke. Tapi doa berkat habis itu God bless you sih. Oke, dari Abes pesan-pesannya. Kalau dari gua paling ini sih buat kalian yang masih di kota kecil, kota gede atau baru mau start jadi musisi, kalau misalnya kalian mau melangkah keluar gitu, keluar dari zona nyaman, jangan ini aja, jangan takut. Pasti ntar disediain jalan kok. Jadi musisi tuh nggak harus di Jakarta, bisa aja dari mana aja sih. Dari mana aja Dari bisa. mana aja tuh bisa. Apalagi jadi sekarang kan apalagi udah dari banyak sekarang. banget sosial media, betul segala betul macam. sosial media, manfaatin lah sosial media dengan manfaat- baik. betul, manfaatin, jangan Keren. jangan buat yang lain-lain, maksudnya yang bisa mendukung karir kalian, karena dari sosial media pun itu bisa mendukung karir kalian gitu. Banget. Keren. Bas gitu aja. Enten. Kalau gue sih buat yang pingin profesional di musik, gue sendiri pun termasuk yang telat banget lah mungkin hitungannya. Profesionalnya itu agak telat, tapi survive juga. Gue bisa bertahan hidup, bisa nabung, bisa jajan, bisa bisa lah mobil. pokoknya. Bisa pokoknya ada. Lihat investasinya. Itu. Oh, sama ngatur keuangan juga penting. Kalau Itu. menurut saya, Oh, itu iya. penting. Lu ibaratnya lu
ngumpulin duit banyak tapi lu cuma boyar ya sama aja. Tapi pasti ada fasenya Jadi ya. tuh kuliah gue sebenarnya ada gunanya juga karena ekonomi. Manage, Jadi gue bisa manage, my friend Cosulu, itu maksudnya. Harus ada Gitu. sesi di mana membahas tentang manajemen keuangan buat Oh, musisi. keren. Bisa itu nanti ada bisa. Zoom ya. Susah juga sih gitu. Itu sebenarnya lebih ke feeling aja sih. Sebenarnya lebih ke feeling. Ya, jadi kalau buat yang mau serius di musik sih menurut gua fight aja dulu. Karena kesempatan itu kadang munculnya kita nggak tahu kapan gitu. menurut Iya, gua. benar. Gua aja tuh random banget jujur aja. Karena dia tadinya tuh udah mau kerja kantor. Gua udah itu baru gua bilang, gua udah hampir kerja kantor. Karena padahal situasinya itu gua udah bisa ngasilin duit di musik. Kita main di TV ya waktu itu. Ada TV, ada Di TV. TV yang belum dibayar Gimana? itu kan. Ya, akhirnya kalau ngasih tuh. 8 tahun itu. Ya, itu. Ya, jadi nah cuman gue udah hampir dimasukin ke OJK dulu sama bokap gue. Jadi karena keluarga gue tuh latar pekerja kantoran semua. Pekerja kantoran semua. Gak ada yang musisi ibaratnya hampir gak ada yang musisi. Jadi kalau menurut gue fight aja dulu. Pasti Katanya dulu. kalau emang passion lu di musik, menurut gue kalau lo fight dengan sungguh-sungguh sih pasti bisa deh lu gapai mimpi lo sih Lu menurut gue. gapai mimpi. Ini gue bukti nyata banget. Ini udah mengalami aneh. langsung. Jago juga enggak. Cuman maksudnya jago enggak. Cuma gue jujur aja gue hoki sama diberkati Tuhan aja. Amin. Kasih karunia. Asli. Kasih karunia. Itu. Tapi Sama- gue enggak di tengah. Lu kanan kan tuh. Lu di kanan, lu nggak di tengah. Ya, ya. Enggak, pokoknya ya jalan aja. Tadi udah dari sisi kiri, udah dari Gitu. sisi kanan. Itu. Terakhir posisi tengah ini biasa banyak nih pesan-pesan karena Gitu. dia kalau di live-nya Instagram dia buat teman-teman yang nggak tahu boleh di follow di @steve_tumampas. Itu. Dia semalam suka live, itu memberikan nasihat-nasihat dan Di mahal 1 jam banget. dia live itu isinya nasihat semua. Gila, nasihat buat Gila. dirinya sendiri. Ayo, silakan. Ayo, Ini masukan buat teman-teman. Dikipasin. Kalau mau mulai, menurut gue sih kalau mau mulai ya pertama coba aja dulu gitu loh. Fight aja dulu, betul yang Anda bilang, fight aja dulu. Fake aja kalau dulu, fake. fight Oh. Baik. Fake. berjuang aja dulu. Kalau memang di situ passionmu ya udah. Kalau apa namanya ya, kalau kita berjuang terus passion kita di situ biasanya akan sedikit lebih mudah gitu loh pada masa-masa sulit, karena kan kita punya passion di situ kan. Ya. Jadi kita bisa lewatinnya, ya maksudnya masih bisa lewatinnya gitu loh kalau misalnya lagi nemu masa-masa sulit. Terus yang kedua adalah bukan perhatikan ya, maksudnya make sure kalian tuh bukan make sure sih, apa bahasanya ya, Yakinkan. akan lebih baik kalau misalnya kalian memulai bermain musik secara profesional itu ketika kalian single. Oke. Kalau kalian sudah berkeluarga, Berkeluarga. ya sudah punya istri, udah punya anak, ya sebenarnya bisa juga, cuman akan sedikit lebih sulit Ya, karena tanggung jawabnya udah ya lebih tanggung jawab besar. udah besar gitu loh. Terus yang ketiga Oh, jadi itu alasan dia belum menikah sampai sekarang karena itu ya? Iya. Sebenarnya bukan karena nggak ada pasangan mah ada aja ya. ada juga ada itu Ada juga. alasan Oh, dia. ada itu. alasan juga. gue waktu itu tanya kenapa belum nikah, ya gue pengen fokus di karir gue di Karir musik juga. juga. Jadi buat teman-teman yang cewek yang lagi deketin Steve, jangan percaya dulu deh. Dia nggak akan nikahin lu pada. Lu pada banyak berarti ya. Enggak bercanda ini. Bercanda. Bercanda. Pasti nikah kok. Sini. Tapi yang mana Di, nggak tahu. di pilihan yang tepat dia akan memilih kok. Itu. Jadi sesuaikah Anda dengan pilihannya? Steve? Lanjut Terus lagi yang serius. terus yang ketiga adalah pastikan kalian punya backup plan. Itu penting, backup plan. Jadi kalau misalnya gini, oke, pertama kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba kalian mulai main musik karena pertama menggebu-gebu, antusiasme gitu kan. Terus tiba-tiba di tengah perjalanan ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ya harus punya backup plan. Habis itu mau ngapain? Ya supaya nantinya kalian nggak langsung jebret gitu, nggak hilang secara langsung, hilang penghasilan dan sebagainya. Itu sih 3 poin menurut gua. Jadi Yang itu pertama tadi fight dulu, berjuang dulu, nanti pasti ada jalannya. Dan pastikan punya passion di situ. Terus yang kedua jangan adalah nikah dulu. bukan jangan nikah. Backup plan. Ya bukan. bukan. Tadi Oh, yang bukan. nikah jangan kalau Akan lebih baik kalau kalian single. Tapi kalau kalian udah berkeluarga, ya nggak apa-apa, bisa juga. Cuman akan sedikit lebih sulit, gitu. Karena kalian punya tanggungan lebih besar. Tapi jangan berkecil Gitu. hati. Karena Kecil hati. Karena ya
selama ada kemampuan pasti ada jalan. Ada open doang. Iya. Ya, mes Gak jelas dong. Ya, mes binatang dia jadi cakep. Kan, lempar bola aja. Iya. My friend tapi the top. Ayo. Itu kan. Karena gua tahu Steve bisa jawab. Pasti. Keren. Iya, tapi kagok. Karena itu jawaban paling jujur kan. Iya. Terus yang terakhir ya itu tadi apa namanya punya backup plan. Backup plan ini banyak ya. Ngomongin backup plan ini banyak. Abis setelah itu entah bicara plan ngapain lagi abis itu atau backup plan cara mengatur duit, mengatur keuangan sehingga apa namanya ketika ada di masa-masa sulit kalian tahu apa yang kalian lakuin Keren. gitu. Gila. Jadi itu pesan-pesan dari 3 teman gua. Thank you banget ya Bes, Yes. Steve dan juga Sama-sama. Anton udah Mantap. nongkrong di Serundeng, kita udah ngobrol-ngobrol. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman buat membangun opini, bukan bangun opini ya, mungkin memberi gambaran kalian kalau kalian mau masuk ke dunia musik atau mungkin udah ada atau mungkin selama ini udah ada tapi masih linglung, bingung mau ngapain dan Atau gimana. yang lagi jenuh. Atau yang lagi jenuh ataupun yang ada rasa insecure untuk kayak aduh di musik gue bisa hidup nggak ya. Semoga ini bisa jadi manfaat pada kalian untuk memberikan masukan-masukan positif buat kalian. So tetap saksikan Serundeng di YouTube channel Moy Production. Jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen. Yoi. Teman-teman. Dan juga mau tahu Moy Production itu apa, boleh dicek di Instagramnya di sini. Iya. Oke. Jadi boleh add teman saya di Instagramnya di @yabes_setiadi. Steve Tumampas. Stanley Salawati tag 3. Tadi udah tag 3 nih. Stanley Salawati. Oh, Stan Sawati. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi masih ada kayak aduh tadi masih pengen nanya ke Kak Enten nih atau ke Kak Steve nih, boleh DM langsung ke mereka. DM Ya. langsung. Apalagi Steve, dia terima DM banget. Iya. Jadi boleh langsung di DM. Jangan lupa ikut live-nya kan? Jangan lupa ikut live-nya juga. Biasanya jam berapa, Dek? Biasa di jam 10 dia bilang, karena jam 9 tuh yang terkenal-terkenal. Iya. Oh iya. Jam 9 dan 8 terkenal-terkenal. Benar. Jam 10 yang sisa-sisa. Nggak biasanya jam 10 mereka pada dengerin benar-benar Nah, gitu loh. Gitu, jadi boleh dicek di Instagram masing-masing. Oke, so thank you banget, sampai ketemu lagi di Siap, kesempatan Lodeng. berikutnya. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa saksikan episode berikutnya juga yang akan lebih seru, tetap di Serundeng. Seru-seruan bareng Lodeng. God bless you.